KPK, lembaga anti rasuah yang suka nanggepin pejabat korupsi dan suap, ternyata ada praktik suap juga di dalamnya. Ini lagi ramai dibahas netizen. Ada dugaan tindak suap hingga pemerasan, pungli di rutan kelas 1 cabang Gedung Merah Putih KPK. Bermula dari adanya kasus pelecehan yang terjadi di dalam rutan KPK. Gimana ceritanya? Kita diskusi. Terbongkarnya pungli di KPK ini bermula dari kasus pelecehan yang terjadi di rutan KPK. Dewan Pengawas KPK disebut pertama kali menerima laporan ini pada akhir Januari 2023. Pelaporannya adalah adik salah satu tersangka kasus jual beli jabatan di pemerintahan Kabupaten Pemalang. Singkat cerita, ia melaporkan staf di rutan KPK berinisial M kerap menghubungi istri dan kakaknya sampai-sampai ditemukan hal yang dianggap kurang pantas dilakukan. Nah, sang istri mengaku menuruti ajakan M karena khawatir kondisi suaminya di tahanan. Akhir cerita, Dewan Pengawas memutus M, pelaku, bersalah dengan hukuman yang sedang. M dipotong gaji dan harus meminta maaf. Tapi tidak berhenti di situ. Ternyata dalam pengembangan penyelidikan kasus ini, terungkaplah ditemukan adanya pungli terhadap para tahanan. Ada saksi yang mengaku pernah dimintai uang hingga 72,5 juta rupiah dengan alasan kelancaran tahanan selama di rutan. Dewas KPK lagi-lagi nih membenarkan soal laporan ini. Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Hu menyebut temuan itu bukan berdasarkan laporan masyarakat. Tanpa pengaduan, jadi kami di sini ingin menyampaikan Dewan Pengawas sungguh-sungguh menertibkan KPK. Kami tidak pandang bulu. Katanya dugaan pungli itu nilainya mencapai 4 miliar rupiah. Itu baru temuan sementara dari Desember 2021 hingga Maret 2022. Saat ini kasus dugaan pungli masih terus ditangani oleh Dewan Pengawas KPK dan pimpinan KPK. Nah, sekarang kasus dugaan pelecehan seksual sampai dugaan pungli di rutan KPK itu juga ramai disorot netizen. Gak cuma netizen ataupun masyarakat umum, para mantan penyidik KPK juga angkat bicara soal ini. Dalam cuitannya di media sosial, Novel Baswedan mempertanyakan sanksi yang diberikan terhadap pelaku kasus dugaan pelecehan seksual. Selanjutnya, ada Yudi Purnomo Harahap, mantan penyidik KPK yang juga ikut berkomentar, menyayangkan adanya dugaan praktik pungli dan kasus pelecehan seksual di rutan KPK. Ada praktek pungli, kemudian kasus pelecehan seksual. Lalu dengan sanksi yang sejauh ini diberikan, apakah kedua kasus itu hanya masuk kategori pelanggaran etik? Gimana dengan unsur pidananya? Nah, pegawai KPK itu sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang KPK yang baru sebagai pegawai negeri semua, sebagai aparatur sipil negara semua. Nah, karena itu ketika dia menyalahgunakan jabatannya, maka untuk keuntungannya sendiri dan merugikan orang lain atau merugikan negara, maka perbuatan itu bisa dikualifikasi sebagai perbuatan korupsi. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau penerimaan itu dilakukan berdasarkan ancaman, ya, atau berdasarkan kekerasan, ya, kekerasan itu bisa fisik, bisa psikis, ya. Nah, itu juga bisa dikualifikasi sudah melanggar pasal 285 KUHP, ya, dengan ancaman kekerasan, ya, dengan ancaman dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, ya, mengakibatkan kerugian pada orang lain, gitu, ya. Apalagi umpamanya digunakan juga cara-cara yang lain dengan pelecehan seksual dan sebagainya, itu ancamannya sampai 12 tahun. Pelecehan seksual itu dalam pengertian melakukan hubungan seksual juga menjadi terlarang ketika salah satu atau dua-duanya terikat perkawinan. Nah, itu zina namanya, perzinahan, ya. Meskipun dilakukan dengan sama mau. Apalagi kalau dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam bahasa hukum pidana itu namanya pemerkosaan kalau pakai ancaman, ya. Hukumannya tinggi, 12 tahun, ya. Nah, itu
kalau sesama orang dewasa, tetapi dilakukan dengan cara pengancaman kekerasan atau dengan ancaman kekerasan gitu. Dengan adanya kasus ini tentu semua berharap keseriusan internal KPK untuk berbenah diri. Yang pertama tentu ini adalah peristiwa pidana, sehingga proses penegakan hukum pidana harus dijalankan. KPK sebenarnya tidak berwenang untuk menangani perkara ini. Nah, sehingga seharusnya KPK selesaikan penyelidikan, berkasnya limpahkan kepada kejaksaan atau kepolisian untuk menindaklanjuti, melanjutkan proses hukum, dan KPK bisa melakukan supervisi terhadap proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Itu dari sisi pidana. Yang kedua, dari sisi etik. Dari sisi etik tentu Dewan Pengawas yang harus melakukan proses penegakan etik. Apakah sanksinya sudah cukup sesuai? Sama sekali tidak sesuai. Saya juga melihat ini sanksinya sangat ringan gitu ya. Nah, tetapi ya kita akan lihat yang ringan itu apakah sanksi etik oleh KPK atau sanksi disiplin. Ini proses yang ketiga oleh pejabat pembina kepegawaian, dalam ini adalah Sekjen KPK. Karena 3 proses itu bisa berjalan. Proses pidana, proses penegakan etik, dan 3 proses penegakan disiplin. Saya melihat ini dampaknya sudah sangat merugikan negara. Kenapa? Ya, pertama tentu suap atau bahkan pemerasan itu tentu merugikan bagaimana negara itu menjalankan proses hukum melalui KPK. Yang kedua, dampaknya itu sangat serius terhadap upaya pemberantasan korupsi. Ini menghancurkan kepercayaan publik terhadap kerja-kerja penindakan dan pencegahan yang dilakukan oleh KPK. Kenapa? Karena KPK adalah institusi yang punya tugas penindakan dan pencegahan korupsi, termasuk mereka mempromosikan dengan sangat gigih nilai-nilai integritas. Tetapi ternyata di internal KPK sendiri terjadi cacat integritas. Dengan adanya kasus ini, lagi-lagi integritas KPK sebagai lembaga anti rasuah untuk memberantas korupsi di negara ini dipertaruhkan.